Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami hormati Bapak dosen Al-Ustadz Aksan Al-Bimawi, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abdus Syams atau Muawiyah bin Abu Sufyan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, lalu menjadi khalifah yang memimpin pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dari dua periode utama, yakni yang pertama tahun 661 sampai 750 Masehi, berpusat di kota Damaskus, kini menjadi ibu kota Suriah. Kemudian periode selanjutnya tahun 756 sampai 1031 Masehi, tepatnya di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol, Andalusia. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin, dipaparkan oleh Abdus Syafi Muhammad Abdul Latif dalam Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga, Utsman bin Affan, pada 17 Juni 656 Masehi, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, untuk memimpin setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada 29 Januari 661 Masehi. Kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, putra Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW, selama beberapa bulan, hingga Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam itu sendiri. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Umayyah dimulai. Kejayaan kekhalifahan Umayyah secara garis besar, pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun, terbagi dalam dua periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus, Suriah, dan era kejayaan di Spanyol, Andalusia, dengan pusatnya di Cordoba. Maka wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah sangatlah luas. Dikutip dari History of Islamic Civilization, karya Muhammad Fathur Rahman, wilayah tersebut meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan, hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati Portugal dan Spanyol. Luasnya wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung dilakukan dan dikomandani oleh para pemimpinnya, dengan seabrek dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah sendiri. Rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari Perang Salib dalam misi melawan Eropa. Misi tersebut dilakukan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun menuju lewat jalur barat yang akhirnya sampai di Spanyol.
Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, di antaranya Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjidil Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting di peran dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah, membaca Al-Quran, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa itu.